Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Silakan untuk ketua kelas Mbak Maidila memimpin doa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Maidila. Duduk siap. Berdoa mulai. Sebelumnya coba Bu Guru mau mengecek dulu ya. Hari ini apakah hadir semua apa tidak ya? Tidak. Kalau ada yang tidak berangkat, siapa ya? Adit. Aditya Pratama. Kenapa ini Mas Adit? Sakit. Sakit. Sudah berapa hari? 1 hari ya. Semoga kita doakan Mas Adit segera lekas sembuh dan bisa bersekolah lagi ya. Amin. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa aja ya? Unsur terkait. Namun sebelumnya Bu Guru akan sebelum melanjutkan, Bu Guru akan ini dulu ya. Kemarin kan sudah kita belajar unsur-unsur cerpen. Masih ingat apa tidak? Masih. Terus masih ya. Coba Bu Guru tanya unsur-unsur cerpen yang pertama. Coba Mbak Lala apa? Tema, betul? Bagus. Berikutnya selain tema, coba siapa ya? Siapa ya? Alisa, coba apa? Tokoh, betul? Jenis tokoh kemarin ada berapa, Resya? Ada 3, betul. Yang pertama, Antagonis, kedua protagonis, ketiga antagonis. oke, ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh Protagonis. Kemudian selain itu Yogi ada, tadi sudah ada tema, tokoh, apalagi Yogi? Latar, betul? Betul. Jenis latar pada sebuah cerpen ada berapa? 3. Apa Mbak Tiara, apa aja? Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, hebat semua ya. Semalam pasti belajar semua ya? Iya. Terus luar biasa. Nah, karena pembelajaran kemarin kalian sudah mahir semuanya ya, sudah bisa. Sekarang Bu Guru akan melanjutkan materi berikutnya, tetapi masih pada materi yang sama mengenai cerpen. Tetapi pada kali ini Bu Guru akan menampilkan sebuah materi berkaitan dengan struktur dan kaidah teks cerpen. Sebelumnya coba perhatikan di layar terlebih dahulu ya. Sudah terlihat di depan ya? Sudah. Ada struktur dan kebahasaan teks cerpen ya. Nah, sebelum kita mulai, Bu Guru pengen tahu semangat kalian ya. Biar lebih semangat, biasanya kita menggunakan ada ice breaking ya. Iya. Kita biasanya apa? Semangat. Tabung semangat. Kita coba tabung semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa.
perhatikan ya, ada struktur dan kebasan teks cerpen. Berikutnya, di dalam materi ini kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan aspek kebasan cerpen yang dibaca atau didengar. Kemudian pada indikator, ini indikator yang pertama, menganalisis struktur dan cerpen yang dibaca. Kemudian ada indikator yang kedua, menelaah kaidah kebahasan teks cerpen yang dibaca. Berikutnya, nah tujuan dari pembelajaran kita ini apa? Tujuannya yang pertama, siswa mampu untuk menganalisis struktur teks cerpen. Lalu yang kedua, siswa mampu menelaah kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, ini sebagai landasan kita untuk pembelajaran kita hari ini ya, yang tujuannya nanti kompetensi dasarnya bisa dicapai, gitu ya. Nah, berikutnya coba kalian perhatikan ya, ditambah semangat seperti tadi, kalian semangatnya luar biasa ya. Nah, di layar sudah ada penjelasan materi mengenai struktur teks cerpen. Di bagian struktur teks cerpen dilihat ada berapa? Struktur yang pertama ada apa? Orientasi. Orientasi itu adalah penentuan peristiwa ya, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer ya, dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Nah, cara sederhananya kalau orientasi ini adalah bagian pengenalan, baik itu pengenalan tokoh, pengenalan latar, ataupun pengenalan watak atau karakter tokoh. Baik, bisa dipahami? Bisa. Berikutnya struktur yang kedua ada rangkaian peristiwa. Nah, setelah adanya orientasi, struktur berikutnya adalah rangkaian peristiwa. Di layar sudah tertulis di sini, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga ya. Maksudnya di sini bagaimana sih Bu? Nah, kalau di rangkaian peristiwa tentunya ya, kalau tadi di bagian orientasi kalian sudah tahu bahwa orientasi itu kan letaknya di awal-awal paragraf. Misalkan katakanlah ada 1 sampai 3 itu orientasi. Lalu kalau menentukan rangkaian peristiwa itu biasanya pada sebuah paragraf itu lanjutannya, iya atau tidak? Iya. Dimulai dari paragraf berapa? Tadi kalau orientasi paragraf 1 sampai 3. Kalau rangkaian peristiwa? 4 sampai seterusnya, tinggal kita lihat nanti ya. Nah, berikutnya ada komplikasi. Komplikasi sudah tahu? Bukan penyakit komplikasi loh ya. Pernah dengar penyakit komplikasi? Pernah. Kalau komplikasi di cerpen? Belum. Barusan Bu Guru ngomong ya. Oke ya. Di sini ada komplikasi, yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Jadi bagian komplikasi ini ya, nanti muncullah ada sebuah konflik atau masalah ya, yang mana konflik tersebut atau masalah tersebut muncul dari taraf yang paling rendah, masalahnya sepele ya, kemudian meningkat ke fase yang lebih tinggi lagi, itu sedang ya, kemudian ada konflik sampai konflik itu memuncak atau ceritanya memanas. Ini masuk di bagian apa anak-anak? Komplikasi. Betul. Kemudian ada yang terakhir, struktur yang terakhir yaitu adalah resolusi. Resolusi adalah solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil atau tidaknya seorang tokoh ya. Nanti di sini menandakan bahwa cara pengarang itu mengakhiri ceritanya itu bagaimana? Apakah bahagia, sedih atau yang lainnya? Ya.
pandang apa aja? Orang pertama. Tidak ada orang kedua ya. Itu hanya di sebuah hubungan saja. Ada orang kedua atau orang ketiga. Nah, tetapi kalau dalam sebuah cerpen ini hanya ada pada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata ganti orang. Contohnya apa ya? Ada yang tahu? Ada. Ya, coba Mbak Tiara. Aku dan saya. Aku dan saya boleh. Bagus ya. Berarti masih ingat ya, karena kan sebelumnya pernah di kelas sebelumnya kan? Oke. Tadi sudut pandang orang pertama bisa saya atau aku. Berikutnya sudut pandang orang ketiga. Contohnya apa? Kamu. Bisa nama tokoh ya. Misalkan Jono, Lono, Tini, Tono, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bedanya. Jadi ingat ya, kalau di sebuah cerpen itu hanya ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Berikutnya ada penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Ya, namanya saja waktu, pasti kalian di pikiran kalian sudah tahu ya. Sekarang saatnya ini, misalkan ini masih jam 7, berarti apa? Pagi. Nanti jam 1 siang. Nanti jam 16 atau jam 4 sore dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Ini juga di materi sebelumnya udah pernah ya? Bisa ya, paham ya? Oke, berikutnya ada penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Jadi mendeskripsikan sesuatu tapi secara detail atau secara terperinci, gitu ya. Misalkan mau mengatakan pagi hari, tapi di situ tertulis di dalam cerpen ada ketika subuh. Nah, itu lebih terperinci lagi, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Terakhir ini ada penggunaan gaya bahasa atau majas. Majas itu kan jenisnya banyak ya. Iya. Majas itu contohnya ada majas perumpamaan ya, atau simile ya. Di situ contohnya ada ibarat, bagaikan, kemudian apa lagi, seperti ya, laksana dan lain sebagainya. Oke, berikutnya silakan masih lihat di layar. Nah, ini ada sebuah materi cerpen ya, strukturnya ya. Ini akan lebih jelas lagi kalian karena sudah ada saya tuliskan. Oh, ini struktur orientasi. Yang mana sih yang menunjukkan orientasi? Nanti fokuskan yang di tulisannya di blok warna selain hitam ya. Coba saya bacakan. Ada seorang anak bernama Fitri. Dia murid kelas 9 yang sangat pintar dan baik hati. Oke. Ada tokohnya. Siapa tokohnya? Fitri. Bagaimana watak tokoh si Fitri? Pintar dan baik hati ini merupakan orientasi pengenalan tokoh dan watak tokoh. Nah, kemudian ada kata di sekolah punya banyak teman yang menyukainya. Di sekolah itu berarti orientasi mengenai apa? Latar tempat, itu di sekolah. Kemudian berikutnya lihat yang dikasih tanda merah ya. Ada lagi anak perempuan bernama Ita. Jadi selain lagi Fitri, ada lagi nih bernama Ita ya di dalam cerpen ini. Ia berbanding terbalik dengan Fitri. Ia pintar tapi sangat sombong. Ini berbeda sekali kalau di pengenalan orientasi si tokohnya si Fitri, dia pintar tapi baik hati ya. Kemudian kalau si Ita, dia pintar juga tetapi apa? Sombong. Nah, ini sebagai orientasi. Berikutnya ada bagian rangkaian peristiwa. Ya, dilihat. Suatu hari
peristiwa lain. Makanya ini masuk di bagian rangkaian peristiwa. Nah, di paragraf pertama tadi bahwa ibu guru mengumumkan bahwa akan ada perlombaan membaca pidato 2 minggu lagi. Kita lihat paragraf kedua. Fitri dan kita ikut berpartisipasi. Dari paragraf yang pertama tadi bahwa bu guru menyampaikan akan ada lomba pidato, rangkaian peristiwa berikutnya ada namanya tokoh kita sama Fitri, dia akan berpartisipasi, akan mengikuti lomba apa tadi? Pidato. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Setelah rangkaian peristiwa ada apa di sini? Komplikasi. Ada komplikasi. Komplikasi tadi bu guru sudah jelaskan, ya, bahwa masalah itu nanti akan muncul, ya, dari yang namanya konflik sedang, ya benar sedang ya, kemudian sampai konflik itu memuncak. Coba kita lihat di sini. Saat hari perlombaan tiba, kita tentu saja membanggakan dirinya. Nah, di sini ya. Konfliknya muncul bahwa si tokoh kita ini dia sombong membanggakan dirinya. Maka di situ saya tuliskan dengan tanda merah ya, menyatakan bahwa pasti dia menjuara. Nah, sombong sekali, ya atau tidak? Iya. Sebab sebelumnya dia juga pernah menjadi juara waktu kelas 8 di lomba pidato. Oke, sekarang kalian lihat paragraf berikutnya. Berbeda dengan Fitri, ia tidak henti-hentinya berdoa dan berlatih, mencoba menghafal kembali teks pidato. Ya, kita pun dipanggil lebih dulu. Sang juara kelas 8 ini mendadak lupa teks pidato yang sudah dihafalnya. Karena apa? Sombong tadi, ya apa tidak? Iya. Setelah itu, Fitri maju dan memberikan penampilan yang sangat bagus. Semua juri kagum, termasuk Bu Yati yang saat itu datang untuk menemani mereka lomba. Nah, di sini itu sudah ada serangkaian peristiwa secara urut, ya kan? Iya. Nah, berikutnya struktur yang terakhir ada bagian apa? Resolusi dari masalah yang tadi muncul. Solusinya apa? Nah, di sini ya, atau hasil ceritanya itu bagaimana, ya. Nah, pengumuman pun tiba. Fitri keluar menjadi juara 1, ya. Sedangkan kita harus menahan air matanya karena dia tidak menang sama sekali. Coba perhatikan yang ada di layar ini. Kira-kira si pengarang dalam menyampaikan apa itu namanya? Resolusinya ini bagaimana? Akhirnya ini bagaimana? Resolusi. Pengarang berarti menampilkan cerita di sini. Si Fitri keluar menjadi juara 1. Iya apa tidak? Iya. Berarti akhir ceritanya apa? Bahagia. Yang sedih siapa? Iya. Dia harus menahan air matanya karena dia tidak menang sama sekali. Oke. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan guru ya. Setelah saya jelaskan, apakah ada yang masih bingung? Oh, gimana? Saya masih belum ngerti cara untuk menentukan resolusi. Cara untuk menentukan resolusi. Adakah yang mau bantu jawab? Gak ada yang berani. Oke. Tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan ya. Resolusi. Nah, di sini di layar juga masih muncul. Resolusi itu adalah bagian dari penyelesaian sebuah masalah atau konflik. Biasanya bagian resolusi ini terletak di mana? Bagian akhir. Kalau berdasarkan cerita yang tadi, kenapa si Fitri keluar menjadi juara 1? Kenapa? Karena dia rajin belajar, berlatih ketika dia mau lomba. Berbeda dengan si Fitri yang membanggakan dirinya
juara, akhirnya dia lalai ya, sombong, akhirnya dia tidak menang. Seperti itu ya. Jadi di bagian cerita nanti pengarang akan menampilkan akhir ceritanya itu bagaimana. Oke, seperti itu. Mbak Lala sudah paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Agar kalian lebih paham lagi, Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya, namanya media audio visual. Sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah. Audio visual itu apa sih? Media yang dapat apa? Oke, kita lihat bersama. Semuanya perhatikan ya. Nah. Ya, ini di kebahasaan dalam teks cerpen ini sudah kita bahas yang tadi ya. Jadi langsung saja. Oke. Ya, ini tadi mengenai kosakata benda khusus. Kemudian uraian terperinci tadi kita sudah bahas juga. Gaya bahasa atau majas tadi kita sudah ya. Sudah paham kan tadi ya? Sudah. Oke. Ya, silakan kalian perhatikan. Terdengar suaranya di belakang? Silakan simak baik-baik ya. Nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari susah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang hanya 1 kilogram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang benda berharga terpaksa meminjam pada rentah darah. Namun selama hari-hari sulit itu, pada pesta di rumah Pak Yus, tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus adalah nelayan biasa seperti Arab dan Ibu. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk banyak-banyak. Ia mengundang anak-anak tetangga yang berkebutuhan untuk makan dengan Ia melihat nenek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi. Dengan penuh demam dan wajah istri-istri. Ini tibalah hari kelima. Pagi-pagi Ibu Yus memberi laporan, "Pak, uang kita tinggal 20.000. Kalau hari ini kita menyediakan makanan lagi untuk anak-anak tetangga, besok kita sudah tak punya uang. Belum tentu masuk sore, Bapak seorang." Yus terdiam sejenak. Sosok ibunya yang hitam melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang ke langit. Menjauh di sana, sumpah awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti. Kemudian ia masuk ke rumah dan berkata mantap,
patuh pada perintah suami. Selama ini Pak Yus sanggup melakukan apapun. Sementara itu Pak Yus masuk ke kamar dan berdoa. Dia mohon pada Tuhan mengingatkan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Hingga kemudian sampai nelayan bisa pergi ke laut tengah Afrika dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Siang hari, anak-anak makan di rumah Pak Yus. Mereka bergembira. Setelah selesai, mereka menyelami Pak dan Yus lalu mengucapkan terima kasih. Pak Yus, apakah besok kamu boleh makan di sini lagi? Seorang gadis kecil yang menggendong adiknya bertanya. Matanya yang besar hitam memandang Tuhan. Ibu Yus pasti sedih. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi dengan mantap, dengan suaranya yang besar dan Pak Yus berkata, "Tidak, Titi, besok kamu makan di rumahmu dan semua anak ini akan makan enak dan masing-masing." Titi dan adiknya tersenyum. Mereka percaya pada perkataan Pak Yus. Pak Yus membayar malam. Mungkin ia tahu bahwa lama cuaca akan cerah dan para nelayan akan baik. Kira-kira jam 4 Pak Yus keluar rumah dan memandang pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi dan daun pohon kelapa berisik. Sumpah awan hitam yang menjanjikan cuaca buruk siang entah kemana dan pergi tanpa. Malam itu, Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut. Perahu meluncur tenang. Para nelayan berhasil menangkap banyak ikan. Ketika fajar merah, perahu-perahu mereka menuju pantai dan disambut oleh para anggota keluarga dengan meriah. Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu mendapat rezeki. Hari itu tak ada pesta di rumah Pak Yus. Semua anak makan di rumah ibunya masing-masing. Sekali lagi, di atas perahunya, Pak Yus memanjatkan doa syukur. Ya, sudah. Kalian sudah menyimak yang di audio visual tadi ya? Sudah. Sebelumnya tadi kan anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Retno juga ya. Kemudian tadi sudah ditampilkan juga dengan media audio visual bagaimana cara menentukan orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, kemudian apa lagi? Komunikasi ya, resolusi. Kemudian untuk kaidah bahasanya juga tadi sudah. Oke, berikutnya coba Bu Guru minta tolong setelah tadi mendengarkan tadi sudah paham semua ya? Sudah. Adakah yang belum paham? Saya belum. Oke, Mbak Lala gimana? Saya masih belum ngerti cara menentukan. Oh ya, untuk menentukan resolusi ya. Menentukan resolusi itu sebenarnya mudah ya, siapa tidak? Iya. Iya kan ya? Iya. Caranya itu adalah kalian melihat bagian paragraf yang mana? Terakhir. Di bagian sebelumnya itu kan ada komplikasi, ya. Komplikasi itu apa? Bagian yang memunculkan sebuah permasalahan atau konflik, ya. Ya apa tidak? Iya. Di situ
buka halaman 53 sampai 60. Ya, ada cerpen yang berjudul apa di situ? Pohon keramat. Silakan dibaca terlebih dahulu. Dulu kasih waktu ya. Dibaca sambil dipahami struktur teks cerpennya, mana yang orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi, dan resolusi. Serta nanti mungkin menggunakan najas apa di situ ya. Kemudian latarnya di mana, menggunakan sudut pandang orang pertama, orang ketiga. Silakan baca bersama dulu. Sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, coba kemarin kita sudah sepakat ya, sudah membentuk kelompok ya. Berikutnya dulu meminta kalian untuk duduk berkelompok terlebih dahulu sesuai kesepakatan kita. Silakan duduk berkelompok. Angkat kursi atau mejanya saran ya. Yogi kemarin di sini ya Yogi ya, sama kelompok. Ya, sudah duduk berkelompok. Sudah. Sekarang guru mau membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Nanti di lembar ini kalian suruh menentukan atau menganalisis
sudah kalian terima tadi, ya, diisi dulu ya. Di situ ada nama kelompok. Silakan kemarin sudah ada kelompok 1, 2, 3, ditulis dulu. Diisi siapa aja nama temanmu, ya. Isi dulu. Ya, sudah ditulis semuanya? Kalau sudah, buka yang masih ada tabel ini, ada struktur, bagian teks, keterangan, kemudian nanti ada unsur kebahasaan ya. Silakan nanti itu sudah disediakan, kalian isi mana bagian orientasi ya, mana rangkaian peristiwa, komunikasi serta resolusi, dan di kolom berikutnya nanti ada kaidah kebahasaannya ya. Sudah ketemu semuanya kan ya? Sudah. Ya, silakan dimulai dari sekarang untuk berdiskusi, menentukan dengan kelompok kalian. Ibu kasih waktu ya 10 menit atau 15 menit cukup? Atau 20 menit? Silakan berdiskusi dengan temannya. Yuk Anggra, buka bukunya boleh. Bukunya masuk. Ini gak ada masalah ya, bisa ya? Ini.
Bagaimana, lumayan mudah kan? Sudah selesai ini kelompok ini? Tinggal kali yang ini. Ya, saya rasa sudah selesai ya. Sudah selesai? Jika sudah selesai semua, seperti yang sudah kemarin Boruto sampaikan, kalian akan presentasi. Oke. Langsung aja ya. Kelompok 1 mana ya? Oke. Kelompoknya Alisa sama teman-temannya silakan. Ya, silakan. Di sini. Oke, silakan semuanya berdiri. Yang lainnya tolong dengarkan nanti untuk dapat menanggapi dari kelompok 1 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Nomor 1, yang pertama, struktur orientasi terdapat pada paragraf 1 sampai 4. Pengarang memperkenalkan latar tempat yaitu Gunung Beser, dan pengarang mulai memperkenalkan tokohnya yaitu Mbah Jaya Sakti. Struktur yang kedua, rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 5 sampai 16. Dapat disimpulkan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut tentang keindahan Gunung Beser dan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah. Struktur yang ketiga, komplikasi terdapat pada paragraf 17 sampai 34. Dalam paragraf-paragraf tersebut dijelaskan masalah-masalah yang muncul antar penduduk desa yang menginginkan pembukaan lahan di Gunung Beser dan yang menentang. Struktur yang terakhir, resolusi terdapat pada paragraf 34. Pada paragraf terakhir berisi penyelesaian cerita, yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih dekat bersahabat dengan alam. Struktur bahasaan yang pertama, penggunaan sudut pandang orang ketiga. Menggunakan nama tokoh Jaya Sakti pada paragraf ketiga. Saat penduduk Belanda di kampung saya, ada seorang tokoh yang melawan
Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Unsur kebahasaan yang kedua, penggunaan dialog. Saat ini adalah waktu untuk membangun demi kemajuan. Kita tidak akan pernah bisa maju apabila masih takut dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Begitu diantaranya kata-kata yang biasa diucapkan para penggerak pembangunan dan orang kabupaten yang memperjuangkan perluasan pabrik. Penggunaan kata benda khusus terdapat pada paragraf kelima. Sejak saya ingat, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu katanya dari Gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Unsur kebahasaan yang keempat, deskriptif secara rinci. Terdapat pada paragraf ke-6, yaitu penggambaran latar waktu. Contohnya yang terdapat pada paragraf 7 kata setiap subuh. Latar tempatnya yaitu Gunung Beser. Unsur kebahasaan yang kelima, penggunaan majas. Dari pemataian lebar-lebar saya menyaksikan bagaimana Gunung Beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Pada penggunaan majas tersebut yaitu simile yang terdapat kata seperti. Dipersilakan kepada teman-teman untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, ini ada presentasi dari kelompok 1. Silakan dari kelompok yang lain untuk dapat bertanya atau menanggapi. Silakan. Oh ya, itu dari kelompok berapa ya? Di kelompok 5 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mbak Dewi agak lihatnya ke sini ya, biar Mbak Alisa lihat. Perkenalkan, nama saya Dewi Malila. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Presentasi sudah bagus, hanya saja pada penggunaan majas berupa selain terdapat majas simile, juga seharusnya terdapat majas personifikasi, yaitu ada kata dedaunan dan beko yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dari kelompok 4, kami akan memperbaikinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pesantren kelompok 1. Berikutnya ada dari kemarin kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2 untuk menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Nomor 1, struktur orientasi. Terdapat pada bagian teks paragraf 1 sampai 3. Memperkenalkan latar tempat yaitu Gunung Beser, dan memperkenalkan tokohnya yaitu Mbah Jaya Sakti. Nomor 2, struktur rangkaian peristiwa. Terdapat pada bagian teks paragraf 5 sampai 16 tentang keindahan Gunung Beser dan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah. Nomor 3, struktur komplikasi. Terdapat pada bagian teks paragraf 17 sampai 34. Dijelaskan masalah-masalah yang muncul antara penduduk desa yang menginginkan pembukaan lahan di Gunung Beser dan yang menentang. Nomor 4, struktur teks resolusi. Bagian teks terdapat pada paragraf 35. Pada paragraf terakhir berisi penyelesaian cerita, yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih dekat bersahabat dengan alam. Setelah menentukan struktur, kami akan mempresentasikan unsur kebahasaan.
Menggunakan nama tokoh Jaya Sakti pada paragraf ketiga. Kutipan cerita, saat penduduk Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Nomor 2. Penggunaan dialog. Terdapat pada paragraf ke-22. Kutipan cerita, apanya yang mesti ditakuti dari gunung beser? Mereka malah memberikan apa yang dipunyainya. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu deskriptif secara rinci. Terdapat pada paragraf ke-6 penggambaran latar waktu yaitu sejak umur, suasana, setiap suku, tempat di gunung beser. Nomor 5. Penggunaan majas. Penggunaan majas, simile dan personifikasi pada paragraf ke-8 seperti dan dedaunan yang bergoyangan. Ya, silakan mungkin ada kepada teman-teman untuk memberi pendapat dari hasil presentasi kami. memberikan tanggapan boleh, bertanya boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Mahdi Asapa dari kelompok 3. Jadi presentasi dari kelompok 2 sudah bagus, namun pada bagian orientasi seharusnya dari paragraf 1 sampai 4, bukan dari paragraf 1 sampai 3, karena paragraf 1 sampai 4 itu masih menceritakan masih memperkenalkan tokoh-tokoh watak tokoh itu, masih memperkenalkan latar gunung beser dan memperkenalkan nama-nama tokoh Jaya Sakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup ya, tadi betul yang dikatakan sama Mbak Resha, betul, sepakat atau tidak ya? Sepakat. Tadi memang harusnya kelompok ini masih apa tadi? Menuliskan jawabannya atau menemukan jawabannya hanya di paragraf 1 sampai 3 ya. Padahal di paragraf 4 itu juga masih masuk di orientasi, memperkenalkan latar tempat dan tokoh. Ya Pak tidak? Iya. Silakan. Terima kasih Mbak Reza. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 ya. Nanti kelompok-kelompok yang lain juga akan lebih luar biasa lagi ya. Berikutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Nomor 1, struktur orientasi terdapat pada bagian teks paragraf 1 sampai 4. Pengarang memperkenalkan latar tempat yaitu Gunung Beser. Pengarang mulai memperkenalkan tokohnya yaitu Mbak Jaya Sakti. Nomor 2, struktur rangkaian peristiwa terdapat pada bagian teks paragraf 5 sampai 16. Peristiwa yang ada dalam cerita tersebut tentang keindahan Gunung Beser dan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah. Nomor 3 yaitu struktur komunikasi terdapat pada bagian teks paragraf 17 sampai 34. Dalam paragraf tersebut dijelaskan masalah-masalah yang muncul antar penduduk desa yang menginginkan pembukaan lahan di Gunung Beser dan yang menentang. Nomor 4 ada struktur resolusi terdapat pada bagian teks paragraf 34. Pada bagian terakhir berisi penyelesaian cerita yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih dekat bersahabat dengan alam. Selanjutnya unsur kebahasaan. Pertama yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama. Penggunaan nama tokoh Jaya Sakti pada paragraf ke-3.
Lalu nomor 2, penggunaan dialog. Paragraf ke-25. Saat ini saat sulit. Kata kakek, ketika malamnya saya menanyakan kenapa kakek menyetujui perubahan sebagian gunung beser. Lalu nomor 3, unsur kebahasaan penggunaan kata benda khusus. Paragraf ke-5. Kutipan ceritanya adalah sejak saya ingat ketika yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma gunung beser. Kata benda khususnya yaitu kata karisma. Lalu yang nomor 4, unsur kebahasaan deskriptif secara rinci. Paragraf ke-6, penggambaran latar, waktu, suasana, tempat. Setiap subuh kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Saya takjub melihat gunung beser berdiri kokoh. Saya merasa kesegaran pagi, harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas gunung beser. Ini latar waktunya setiap subuh dan suasana tempatnya di gunung beser. Lalu nomor 5, penggunaan majas. Dari pematang yang lebar-lebar saya menyaksikan bagaimana gunung beser yang seperti patung raksasa hitam itu. Kata seperti itu merujuk kepada majas sigilek. Lalu setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, saya sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Majas personifikasinya adalah dedaunan yang bergoyangan. Oke, sekian dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang mau menanggapi silahkan. Ya, mungkin ada yang menanggapi atau yang oke, ini dari kelompok berapa ya? Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Hayuning Basri, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya kurang setuju pada penggunaan sudut pandang. Bukan menggunakan sudut pandang orang pertama, namun menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan nama tokoh, yaitu Jaya Sakti. Ya, bagaimana? Teman-teman yang lain mungkin setuju atau tidak dengan pendapat kelompok 3? Memang tokoh yang dimunculkan di situ menggunakan nama tokoh langsung ya, yaitu siapa tadi? Jaya Sakti. Oke, yang apa? Ya, terima kasih kepada Mbak Tiara dari kelompok 4. Kami akan memperbaikinya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan dari kelompok 4, Mbak Tiara dan teman-teman. Ya, silakan untuk menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Yang pertama adalah struktur teks cerpen. Yang pertama adalah orientasi. Bagian teks yang memuat bagian orientasi yaitu paragraf 1 sampai 4. Keterangannya yaitu pengarang memperkenalkan latar tempat yaitu Gunung Beser. Pengarang mulai memperkenalkan tokohnya yaitu Mbah Jaya Sakti. Dan yang kedua yaitu struktur rangkaian peristiwa pada paragraf 5 sampai 16. Dapat disimpulkan peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut tentang keindahan Gunung Beser dan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah. Dan yang ketiga yaitu komplikasi, memuat bagian paragraf 17 sampai 34, yaitu dalam paragraf-paragraf tersebut dijadikan masalah-masalah yang muncul antar penduduk desa yang menginginkan pembukaan lahan di Gunung Beser dan yang menentang. Dan yang keempat yaitu resolusi, memuat paragraf hanya paragraf yang ke-34.
Pada bagian terakhir berisi penyelesaian terakhir cerita, yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih dekat bersahabat dengan alam. Dan yang kedua adalah unsur kebahasaan teks cerpen. Yang pertama yaitu penggunaan sudut pandang orang ketiga. Buktinya adalah menggunakan nama tokoh Jaya Sakti pada paragraf ketiga. Kutipan ceritanya yaitu saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendiri tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Dan yang kedua yaitu penggunaan dialog. Ada di paragraf ke-21. Kutipan ceritanya adalah saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan. Kita tidak akan pernah bisa maju apabila masih takut dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Begitu di antaranya kata-kata yang bisa diucapkan para penggerak pembangunan dan orang kabupaten yang memperjuangkan perluasan pabrik. Dan yang ketiga adalah penggunaan kata benda khusus. Ada di paragraf 5 yaitu karisma, yang sama dengan yaitu keindahan. Kutipan ceritanya yaitu sejak saya ingat cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu katanya dari Gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Dan yang keempat adalah deskripsi secara rinci. Ada di paragraf ke-6 penggambaran latar, yaitu waktu, suasana, dan tempat. Bagi saya Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun saya sering hidup di rumah kakek. Setiap subuh kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Saya yang kadang masih merasa ngantuk begitu turun dari rumah selalu takjub melihat Gunung Beser berdiri kokoh. Saya merasa kesegaran pagi, harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas Gunung Beser. Dan yang kelima yaitu penggunaan majas. Penggunaan majas simile dan personifikasi pada paragraf ke-8. Kutipan ceritanya yaitu dari pematang yang lebar-lebar, saya menyaksikan bagaimana Gunung Beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari, tetapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, saya sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanggapan dengan presentasi kami? Ya, mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ada? Ya, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Felisma Putri dari kelompok 1. Saya akan memberi pertanyaan pada kelompok 4. Adalah sudut pandang orang pertama pada teks tersebut? Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 1, saya akan mencoba menjawabnya, yaitu tidak, karena tidak ada sudut pandang orang ke-1, hanya ada sudut pandang orang ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan. Ya, silakan. Oke. Ya, sudah siap? Ya, nggak usah tegang ya. Oke, kelompok terakhir, kelompok 5 semangat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jawaban kelompok kami. Nomor 1, orientasi. Paragraf 1 sampai 3. Pengarang memperkenalkan latar tempat yaitu Gunung Beser. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Paragraf 4 sampai 16. Dapat disimpulkan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut tentang keindahan Gunung Beser dan kesuburannya dengan air yang sangat berlimpah. Yang ketiga, komunikasi. Paragraf 17 sampai 34. Dalam paragraf tersebut dijelaskan masalah-masalah yang muncul akan
melakukan pembukaan lahan di Gunung Beser dan yang menentang. Yang keempat, paragraf resolusi paragraf 35. Pada paragraf terakhir berisi penyelesaian cerita, yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih dekat bersahabat dengan alam. Selanjutnya, unsur kebahasaan. Nomor 1, penggunaan sudut pandang orang ketiga, yaitu nama tokoh Jaya Sakti. Yang kedua, penggunaan dialog. Kalimat diapit tanda petik 2. Pada paragraf 21, saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan. Kita tidak akan pernah bisa maju apabila masih takut dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang ketiga, penggunaan kata benda khusus, yaitu karisma yang berarti keindahan. Pada paragraf nomor 4, itu deskriptif secara rinci, penggambaran latar, waktu, dan tempat, yaitu setiap latar waktu yaitu setiap subuh dan latar tempat Gunung Beser. Yang kelima, penggunaan majas, simile dan personifikasi pada paragraf 28. Majas simile yaitu seperti dan majas personifikasi yaitu dedaunan yang bergoyangan. Oke. Gimana? Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Sudah lengkap semua jawabannya apa belum? Sudah? Silakan di. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Tadi kalian sudah melakukan presentasi ya. Ada yang mungkin ada yang sedikit kurang jawabannya, tapi sudah bagus, sudah mengerjakan dengan teliti, berarti sudah paham ya. Nah, berikutnya coba dari hasil analisis yang sudah kalian presentasi tadi, secara berkelompok silakan kalian tuliskan rumusan simpulan dari pembelajaran ini. Setiap kelompok ya, itu kan sudah Bu Guru siapkan ya, silakan diisi berdasarkan analisis jawaban dari kelompok kalian masing-masing ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, silakan ditentukan rumusan simpulan dari analisis dan kaidah kebahasan yang sudah tadi kalian presentasikan ya. Tadi sesuai yang di LKPD yang sudah kalian tadi ya, ini ya, tuliskan. Oke, ditulis orientasinya, rangkaian peristiwanya, komplikasi, resolusi, sama kaidah pembahasan.
kelompok itu harus kerjasama yang baik ya, jangan hanya si A, si B, si C yang aktif, yang lainnya nggak memperhatikan. Kalau saya lihat di sini sudah bagus ya, jangan ada yang ya, sudah ya? Ya. Jika sudah, nanti di akhir pembelajaran rekam PD sama rumusan masalah yang sudah kalian tentukan nanti dikumpulkan ke buku dulu ya. Iya Bu. Ya. Coba untuk berikutnya, tadi kan kita sudah belajar bersama mempelajari materi tentang apa tadi? Struktur dan kaidah kebahasan teks cerpen. Dari pembelajaran yang sudah kita lewati bersama, coba Bu Guru minta tolong satu anak di antara kalian untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa? Coba. Ada yang berani? Siapa? Oh, silakan Mbak Alisa. Pembelajaran hari ini menarik dan menyenangkan karena menggunakan media PowerPoint dan audiovisual. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Alisa yang sudah berani ya untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya ulangi ya, tadi yang disampaikan sama Mbak Alisa bahwa pembelajaran materi untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks cerpen bagaimana tadi? Menarik dan menyenangkan karena menggunakan media yaitu ada PowerPoint dan media audiovisual. Mengingat karena sekolah kita ini kan untuk WiFi itu agak kurang lancar ya kendalanya, jadi Bapak Ibu guru memang jarang ya menggunakan media. Ya, untuk pembelajaran kali ini semoga dengan penggunaan media yang sudah Bu Guru gunakan menambah motivasi kalian belajar, kemudian menambah minat belajar kalian lebih bersemangat lagi. Begitupun dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Seperti itu ya. Nah, coba sebelum pembelajaran saya tutup, saya akan membagikan kertas apa ini namanya? Kertas origami. Silakan kalian tuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini. Pertama, misal pesan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Silakan ditulis. Nanti ditempelkan di papan refleksi itu yang sudah Bu Guru siapkan. Paham? Ya, ditulis nama kalian dulu, ya. Kemudian tulis pesannya bagaimana, terus bagaimana pembelajaran kita hari ini, ya. Di pojok kanan atas silakan tulis nama kalian terlebih dahulu. Dalam. Ya, ini si siapa? Adit ya yang habis ini masuk. Ya, silakan tulis pesannya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dituliskan nama kalian.
Tidak usah panjang-panjang ya. Yang penting pesan kalian hari ini itu apa yang kalian dapatkan. Nanti yang sudah selesai, saya tidak perlu, tidak apa-apa. Yang penting yang merasa sudah selesai boleh tempelkan di papan refleksiku yang ada di depan. Boleh, silakan. Ini, Mbak Rianti, coba boleh. Oke, ini ada Mbak Rianti sudah selesai, tempel di sebelah sana ya. Berikutnya mungkin ada yang sudah selesai lagi, boleh langsung ditempel di sebelah sana. Ya. Ya, ayo yang lain yang belum segera ditempel. Adakah yang belum selesai? Ada yang belum? Sudah sama. Sudah semua? Ya, terima kasih. Ini sudah kalian menuliskan refleksi diri kalian ya terhadap pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi ya. Yang penting tetap semangat ya. Sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran kita hari ini, pertemuan besok kita masih sama mengenai teks cerpen. Tetapi kalau kita belajar mengenai struktur dan kaidah pembahasan teks cerpen, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai merancang dan memproduksi cerpen ya. Pembelajaran pada hari ini sudah sangat luar biasa, kalian sudah semangat, hebat, kemudian sudah berkonsentrasi semua. Yang harapannya kalian ini kan generasi milenial muda ya, jangan malas untuk menuangkan apa kegalauan kalian ya, kegundahan kalian hanya dengan di WA, kemudian curhat dengan temannya. Boleh kalian menuliskan pada sebuah cerpen yang dapat menghasilkan sebuah karya yang nantinya karya itu bisa kalian publikasikan ya, bahkan kalian bisa menjadi seorang cerpenis yang handal ya. Oke, sepertinya waktunya sudah cukup. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada ketua kelas Mbak Maidila untuk menutup pembelajaran kita hari ini, untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiqamah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin. Berdoa selesai.
Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.